Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh ada lagi dalam berkat-Mu. Teristimewa kesempatan kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun dan menerangi kami agar kami memahami firman-Mu dan kami dapat hidupi dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah persahabatan yang tulus dan murni. Persahabatan yang tulus dan murni. Nah, Bapak Ibu, ada yang berkata bahwa persahabatan itu seperti tangan dengan mata. Ya, saat tangan terluka, mata menangis. Saat mata menangis, tangan menghapusnya. Ya, itu dianalogikan demikian. Ada juga yang berkata bahwa persahabatan itu bagai kepompong, ya, dari ulat menjadi kupu-kupu, ya, suatu metamorfosa. Ya, ada lagunya itu, ya. Nah, dengan kata lain, persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan berkualitas. Harus dibangun, diciptakan, dihadirkan seperti besi menajamkan besi. Demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya. Persahabatan selalu diwarnai dengan berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengar, diabaikan, dibantu atau ditolak. Namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian. Jujur, apa yang kita alami demi sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan. Tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, beberapa stres, tekanan, desakan, himpitan. Tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Seperti apa itu persahabatan yang tulus dan murni? Ada 3 hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, persahabatan yang tulus dan murni akan tercipta jikalau masing-masing sahabat sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Mengapa? Karena jikalau ditanya dan diingat-ingat, biasanya semua orang memiliki minimal seorang atau lebih sahabat dalam satu fase kehidupannya, baik itu waktu dia SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah, atau juga di kantor, bahkan pelayanan dan di gereja. Tetapi apakah persahabatan yang kita jalani ketika itu, bahkan mungkin sampai sekarang ini, apakah sudah kita lakukan dengan tulus dan murni? Nah, ini menjadi pertanyaan. Mengapa? Karena memang banyak kita membangun persahabatan itu atas dasar senasib dan sepenanggungan, seselera, sevisi, sependeritaan. Maka persahabatan ini tidak akan murni dan tidak akan tulus. Akibatnya ketika ada masalah akan terjadi hal-hal yang sulit diperdamaikan lagi. Nah, tidak sedikit dan sering terjadi malah bahwa tadinya bersahabat karib, ya, bisa tidur bersama, makan bersama, bahkan pakaiannya bisa ditukar-tukarkan lagi, kan, ganti-gantian. Tapi akhirnya sulit, ya, berdamai, sulit pulih. Karena apa? Karena kekecewaan, karena putus asa, karena kebencian dan sakit hati. Dan itu perlu bertahun-tahun pemulihannya. Karena itu persahabatan yang tulus dan murni akan tercipta apabila masing-masing sungguh telah hidup dalam takut akan Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan persahabatan itu bukan didasari suka sama suka, bukan juga senasib sepenanggungan, tetapi didasari oleh Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam diri kita. Dari satu dengan yang lain ada roh yang sama, roh
yang mengasihi, mengampuni, menghargai, menghormati. Contoh kisah persahabatan yang sungguh luhur mulia itulah kisah Daud dan Yonatan. Ya, di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 di sana dikatakan, berpadulah atau bersatulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ya. Dan mereka mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Yonatan dan Daud sungguh hidup dalam persahabatan yang bukan saja sekarang, tapi seterusnya. Bahkan ketika Yonatan sudah tiada, ada anaknya yang masih hidup, ya, Daud pun sungguh-sungguh mengangkat dan memelihara, mengasihi, memperhatikan anaknya Yonatan. Dan itu sesuatu ikatan persahabatan yang tidak hanya sekarang tapi kekal sifatnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 15 ayat 15, kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat-sahabatku. Itu hal yang kita harus syukuri. Kalau Tuhan Yesus saja menyebut kita sahabatnya, nah terlebih kita seharusnya menyebut orang percaya, orang-orang yang takut Tuhan adalah sahabat-sahabat kita. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, persahabatan yang murni dan tulus akan teruji ketika ada masalah atau persoalan. Nah, disinilah ujiannya, disinilah buktinya dia itu sahabat yang tulus atau bukan. Kenapa? Karena seorang sahabat kalau ada masalah dengan sahabatnya tentu tidak akan bersikap seperti di ayat 13 dan 16, ya, membalas kebaikan dengan kejahatan, tidak mungkin. Atau memulai pertengkaran, ya, atau juga membenarkan orang fasik, ya, dan lain sebagainya. Dia tidak akan pernah berkompromi dengan dosa atau dengan kejahatan. Dan bahkan dalam Amsal 16:28 berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, jadi saudara, ketika ada pergumulan, ada persoalan, disitulah diuji. Apakah dia memfitnah kita? Apakah dia menjelekkan kita? Apakah dia mau menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang atau di belakang orang lain? Ya. Nah, inilah sebuah ujian bagi kita. Ya, karena itu harus benar-benar memiliki sahabat yang tulus dan murni. Yang ketiga, persahabatan yang murni dan tulus akan tetap setia bahkan ketika sahabatnya dalam kesukaran. Dalam firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, unconditional love. Setiap waktu artinya setiap keadaan, setiap tempat, setiap kondisi. Jadi seorang sahabat menaruh kasih artinya terus hidup memikirkan, memperhatikan, mendoakan sahabatnya. Bahkan dikatakan seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dia berempati, dia berbelas kasihan. Artinya menanggung bersama dalam pergumulan sahabatnya. Kemudian apalagi tidak hanya menanggung, dia juga bisa bertolong-tolongan dalam segala hal apapun. Tapi tidak hanya itu, dia juga bisa menegur ketika sahabatnya berbuat salah. Dalam Amsal 18:24 berkata, menegur jika sahabat bersalah dan melanggar kehendak Tuhan. Itu sesungguhnya sahabat yang baik. Karena ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 6, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Maka renungan bagi kita adalah mempunyai satu sahabat yang tulus dan murni lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam masa kejayaan, teman-teman mengenal kita. Dalam masa kesengsaraan, kita mengenal teman-teman kita. Itulah kata pujangga. Kata mereka, dalam masa kejayaan teman-teman mengenal kita. Dalam masa kesengsaraan kita baru mengenal teman-teman kita, kan? Nah, ingatlah kapan terakhir kali Anda berada dalam kesulitan.
Dan ingatlah siapa yang berada di samping Anda. Siapa yang mengasihi Anda saat Anda merasa tidak dicintai. Siapa yang ingin bersama Anda pada saat tiada satupun yang dapat Anda berikan. Siapa yang menegur Anda ketika engkau salah. Siapa yang membawa Anda untuk hidup. Takut Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Merekalah sesungguhnya sahabat Anda. Hargailah dan peliharalah persahabatan dengan mereka dengan tulus dan murni. Tuhan Yesus memberkati. Amin.